Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di kelas Bistok edisi Ramadan. Yang hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1440 Hijriah atau tanggal 8 bulan April 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Coach Dodi Abu Faisal. Kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Coach Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Kabar Rian, kabar baik Bapak ya? Ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Coach Rian. Ini bulan puasa tapi nggak kelihatan lemes ini, luar biasa ini. Iya, pura-pura ini Coach. Coach, tema kita hari ini apa rencananya ini? Ya, sesuai dengan undangan. Jadi kali ini kita mau ngobrol terkait tentang budaya kerja Coach Rian. Ini menarik nih, budaya kerja. Ada orang yang beranggapan budaya kerja itu nggak penting ya. Padahal sebetulnya budaya kerja itu kan yang membuat persamaan orang bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, begitu ya Coach ya? Siap, siap. Nah, hari ini kita akan coba kupas bersama Coach Dodi Abu Faisal. Beliau tadi sedikit sudah berkenalan juga tuh siapa Coach Dodi Abu Faisal. Meskipun nanti mungkin saya akan persilahkan beliau untuk mengenalkan diri secara langsung. Ya, nanti mungkin kita berikan kesempatan kepada beliau. Coach Dodi, nanti mungkin yang berkenan langsung Coach Dodi saja. Tapi saya kenal beliau itu ya nggak lama-lama banget lah, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Awalnya melalui sosial media, kemudian beliau pernah ikut di kelas HR di Super Personality Institute ya, padahal beliau Ya, sebetulnya betul. adalah gurunya HRD ya. Masya Gurunya Allah. HRD belajar ke saya yang baru belajar kemarin malah. Ke maha gurunya. Sama-sama belajar lah untungnya, tapi ya alhamdulillah meskipun beliau ini gurunya maha guru, tapi beliau masih mau merendahkan hati untuk belajar. Dan hari ini saya undang beliau ini untuk yang kesekian kalinya, setidaknya kalau tidak salah mungkin yang ketiga atau yang keempat ya Coach ya. Ya. Baik, baik, baik. Coach Dodi, saya kira karena waktu kita semakin pendek, saya persilakan saja untuk bisa langsung memulai Coach Dodi. Monggo. Baik, terima kasih Coach Rian, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk kesempatan kami giliran tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, senantiasa mari kita untuk mengulang-ulang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini atas segala limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dihadirkan untuk kemudian berjumpa dalam kegiatan Bistok ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu topik terkait tentang budaya ya. Apa itu budaya, tentang bagaimana membangun budaya dan sebagainya ya. Tentunya Ibu Bapak topik ini rasanya nggak cukup ya kalau disampaikan di waktu 1 atau 2 jam. Mungkin ini paling tidak perlu setengah hari atau mungkin 1 hari. Kesempatan kali ini saya coba untuk menyampaikan secara prinsip-prinsip saja ya. Poin-poin besarnya dari bagaimana membangun budaya, kenapa, apa, dan sebagainya. Ya. Baik, langsung kami share screen ya, Bapak Ibu. Oke, sudah tampil ya. Oke, jadi sekali lagi untuk topik pada kesempatan kali ini, Ibu Bapak, kita akan bicara tentang membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Ya. Sekali lagi, topik kesempatan pada sore hari ini yakni membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Ya. Mungkin perkenalan singkat boleh ya, Bapak Ibu, biar tambah akrab aja ya. Nama lengkap kami Dodi Faisal Humaini.
Untuk akrab biasa dipanggil Dodi ya. Boleh Mas Dodi boleh, Pak Dodi juga boleh ya. Insya Allah kalau usia mungkin tidak sesuai yang mungkin Bapak Ibu lihat dari foto saya ya. Ini kalau lihat foto kayaknya guru besar ya, profesor seperti itu. Mungkin sudah tua atau bagaimana, tidak ya. Insya Allah kami kelahiran 1979, jadi saat ini usia baru 44 tahun ya. Saya lulusan UNAIR S1 dan S2 di program studi manajemen SDM di Universitas Airlangga. Saat ini punya beberapa bisnis, mengelola beberapa bisnis juga menjadi seorang trainer, konsultan di bidang manajemen SDM dan leadership ya. Nah, kita insya Allah tunggal guru ini Bapak Ibu ya. Kita tunggal guru, saya juga demikian belajarnya dari Coach Rian ya. Insya Allah beliau sangat ekspor di bidang bisnis consulting, terutama juga HR ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Jadi untuk akrab, Bu Zuyina, Pak Arif, Pak Rian bisa memanggil kami Dodi, Mas Dodi boleh, Pak Dodi juga boleh ya. Nah, sekarang kita mau kembali ke topik terkait tentang budaya ya. Jadi kalau ngomongin organisasi itu sebenarnya tidak jauh daripada ngomongin manusia ya. Jadi organisasi itu wujud lain atau bentuk lain dari organisasi ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke ya. Kenapa saya katakan bahwa organisasi itu menyerupai atau punya wujud yang kurang lebih sama dengan manusia? Tentunya karena organisasi itu berisi manusia-manusia, ya, berisi orang-orang. Maka karakteristik organisasi, insya Allah nggak jauh-jauh daripada ciri kekhasan wujud dari seorang manusia. Ya. Nah, prinsipnya Ibu Bapak yang saya hormati, manusia itu bisa dilihat dari dua sisi, ya, atau dua dimensi. Yang pertama adalah dari sisi lahirianya atau hard dimension, yang kedua batinia atau soft dimension ya. Nah, lahiria berarti apa? Berarti sesuatu yang nampak ya. Sesuatu yang nampak secara kasat mata, terlihat ciri-ciri, bentuknya, jenisnya dan sebagainya ya. Maka organisasi kurang lebih juga demikian. Dia dikenal dari segi mungkin produknya, dari segi brandnya, dari segi logonya ya, dari segi aturan-aturan, dari segi goal, ya, dari segi mungkin SOP-nya dan sebagainya. Ya. Jadi ini ciri organisasi secara lahiriah atau hard dimension. Ya. Yang kedua, Pak Arif, Bapak Ibu, ya, sebagaimana layaknya manusia, organisasi itu juga dilihat dari sisi batinia, ya, atau soft dimension. Ya. Sesuatu yang tidak nampak tetapi sangat berpengaruh. Ya, sangat mempengaruhi bagaimana gerak langkah dari suatu organisasi. Ya. Nah, oke ya, sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, maka tentunya ketika kita jalanin organisasi, dua aspek atau dua dimensi ini harus menjadi perhatian yang seksama. Ya. Yang kerap terjadi apa? Yang kerap terjadi banyak organisasi yang sibuk membangun sisi hard dimension-nya atau lahirianya ya, tetapi tidak jarang dijumpai lupa membangun dari sisi batinia atau soft dimension. Nah, itu ya. Nah, next. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, apa bentuk lahiriah dan batinia itu ya. Nah, yang pertama ketika kita membangun organisasi secara lahiriah, maka kita tidak jauh-jauh dari membangun tentang cara, ya, tentang metode bagaimana menjalankan organisasi atau bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya. Nah, adapun batinia, nah ini yang saya bilang tadi, sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata, tetapi ini memiliki peranan yang sangat besar, ya. Memiliki pengaruh yang sangat dominan ya, bagaimana organisasi itu berjalan ya. Jadi sekali lagi organisasi dijalankan dengan lahiriah dalam bentuk cara atau metode, kemudian secara batinia yaitu dengan membangun nilai-nilai
atau value dari organisasi tersebut. Nah, apa wujudnya? Secara lahiriah, maka organisasi itu akan dibangun sistemnya, ya. Nah, ini ya yang kita sering belajar juga ya dari Coach Rian tentang bagaimana membangun sistem, ya. Kemarin ada beberapa saya lihat program training beliau membangun sistem dalam satu perusahaan atau organisasi, ya. Nah, biasanya kalau ngomongin sistem apa? Tidak jauh-jauh dari pertama seperti membuat tujuan, ya. Mulai visi, misi gitu ya, membuat tujuan atau goal, membuat KPI, Key Performance Indicator, membuat SOP, membuat bisnis proses, membuat struktur organisasi, ya, membuat reporting, ya, dan sebagainya, ya. Nah, ini semua berkaitan dengan cara atau metode satu pekerjaan itu dilakukan, ya, atau sistem. Bisa dipahami ya, Ibu Bapak ya? Oke. Nah, sisi yang kedua adalah nilai-nilai, ya. Nilai-nilai atau turunannya disebutlah sebagai budaya, ya. Jadi semacam ada nilai-nilai yang disepakati bersama, dianut bersama, ya, yang nanti terlahir dalam bentuk perilaku-perilaku kerja, ya, dalam bentuk sikap-sikap kerja, ya. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, kita akan melihat ya ada 4 kuadran kondisi organisasi, ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari sistem dan budayanya. Nah, ini makanya sebenarnya PR dari seorang leader juga seorang HRD adalah 2 hal ini, ya. Sebenarnya tidak jauh-jauh dari 2 pilar utama ini, yaitu membangun sistem dan membangun budaya. Ya. Maka kuadran yang pertama kita akan jumpai mungkin organisasi atau perusahaan atau lembaga yang dia kuat dalam sisi sistemnya, ya. Urusan struktur organisasi bagus, job desk jelas, SOP terang, ya, KPI sudah rinci dan sebagainya, ya. Activity sudah sangat tersistematis, ya, sudah dibuat sangat bagus. Tetapi dalam sisi nilai-nilai, ya, atau budaya tidak sedikit dijumpai organisasi yang lemah dari aspek ini, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau organisasi itu secara sistem kuat tetapi secara budaya itu lemah? Maka organisasi ini ibarat manusia, dia pinter tetapi kurang beradab, ya. Nah, dia pinter tetapi kurang sopan, ya. Nah, dia pinter tetapi orang-orangnya kurang amanah, kurang jujur, ya, kurang semangat, kurang disiplin dan sebagainya, ya. Nah, ini gambarannya, ya. Nah, ini tentunya di awal kelihatan bagus, ya, tetapi lambat laun karena budayanya lemah, ya. Nah, ini akan memperlemah organisasi itu sendiri. Oke, ini kuadran yang pertama, ya. Adapun yang kedua, tidak sedikit dijumpai organisasi yang secara budaya itu bagus, secara tata nilai bagus, ya. Nah, tetapi secara sistem, ya, secara cara atau metode kerja itu masih amburadul, ya. Nah, di mana biasanya dijumpai kuadran yang kedua ini, ya. Nah, kerap dijumpai di pondok pesantren, ya. Nah, di lembaga-lembaga pendidikan, ya, atau di perusahaan keluarga atau family business, ya. Urusan budaya mereka kuat, ya, kebersamaannya bagus, kemudian amanah, jujur, gotong royong bagus, ya, tetapi sistem, ya, atau keteraturannya masih lemah, ya. Nah, ini tentunya juga akan menghambat langkah dari organisasi itu berjalan, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, nah, ini yang lengkaplah penderitaan, ya, Pak Arif, ya. Sudah sistemnya kacau balau, tidak ada keteraturan, ya, diajak teratur sulit, isinya sikut-sikutan, ya, isinya saling tidak percaya, isinya mungkin malas, santai, ya. Maka ini kuadran yang ketiga ini, maka lengkaplah penderitaan, ya. Nah, maka Bapak Ibu, bagaimana membangun organisasi yang kuat atau yang kokoh, ya. Jadi prinsipnya
dua pilar utama. Ya. Berapa pilar? Ada dua, ya, yaitu bagaimana membangun sistem yang kuat, dan yang kedua membangun budaya, ya, yang kuat. Nah ini Bapak Ibu. Maka kesempatan kali ini secara khusus saya akan fokus bicara terkait tentang pilar yang kedua, yaitu membangun budaya, ya, membangun sistem nilai yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ya. Oke, ya, ini pengantarnya. Ya. Next, nah sekarang apa itu budaya? Ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu, termasuk di masyarakat, di negara kita itu punya budaya, ya. Di keluarga juga punya budaya, ya. Orang kadang sebut budaya itu apa? Ciri sifat, ya, ciri sikap, ciri perilaku yang melekat pada suatu kumpulan orang, ya, pada suatu tempat kerja, pada suatu organisasi. Ya. Nah, kurang lebih demikian Bapak Ibu, ya. Jadi budaya kerja itu adalah nilai-nilai, ya. Nilai-nilai itu apa sih? Nilai-nilai itu sesuatu yang dipandang benar, ya. Jadi misalnya contoh nilai jujur, kejujuran. Nah, kita sepakat ya bahwa ini adalah sesuatu yang kita anggap benar. Maka itulah yang dikatakan sebagai value atau nilai-nilai, ya. Selain dianggap sebagai sesuatu yang benar, yang baik, nilai-nilai itu juga dianggap sesuatu yang punya nilai manfaat, ya. Makanya kalau ada sesuatu yang punya manfaat, orang sering bilang apa? Oh, ini sangat bernilai, ya. Emas sangat bermanfaat. Oh, ini sesuatu yang bernilai. Nah ini, ya. Jadi budaya kerja adalah nilai-nilai yang dianut bersama menjadi panduan dalam berperilaku di suatu tempat kerja. Ya. Saya ulangi ya, Pak Rian, Bu Zuyina, Bapak Ibu, ya. Budaya kerja adalah nilai-nilai yang dianut bersama, artinya diyakini, artinya disepakati bersama. Lantas ini menjadi panduan dalam berperilaku di suatu tempat kerja. Ya. Nah, paling gampang Bapak Ibu, biasa kalau di perusahaan itu nilai-nilai akan dirinci, ya, atau akan dijelaskan dalam bentuk perilaku kunci, ya, atau istilahnya key behavior. Ya. Jadi misalnya satu nilai yaitu nilai kedisiplinan, ya, maka dia akan dirinci atau dijelaskan dalam bentuk perilaku-perilaku kunci. Ya. Nah, paling tidak Bapak Ibu, pengalaman kami, satu nilai perusahaan itu bisa dirincikan dalam 3 perilaku kunci, ya, atau 3 key behavior. Ya. Contoh, nilai disiplin misalnya. Nah, apa contoh perilaku kuncinya? Misalnya 1, mematuhi peraturan organisasi. Ya. 2, perilaku kunci yang kedua contohnya apa? Datang, bekerja, dan pulang tepat waktu. Nah, ini satu contoh perilaku kunci. 3, ya, contoh perilaku kunci yaitu apa? Mengenakan atribut-atribut yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Nah, maka satu nilai disiplin itu digambarkan dalam 3 perilaku kunci tersebut. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok kemudian perlu dijelaskan atau dijabarkan dalam perilaku kerja atau perilaku kunci? Nah, karena Bapak Ibu, kadang orang itu tidak bisa mendeskripsikan. Contoh ada satu nilai yaitu antusias. Ya. Nah, itu kalau kemudian tidak dijelaskan atau tidak dirincikan dalam perilaku-perilaku kunci, nah biasanya masih abstrak. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak Catur ya, ada Pak Alam, Pak Catur, Pak Tony ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, apa itu budaya kerja? Nilai-nilai yang dianut bersama menjadi panduan dalam berperilaku di satu tempat kerja ya. Nah, umumnya nilai itu dijelaskan atau dirincikan dalam 3 perilaku kunci ya. Nah, ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu,
paling tidak ketika ngomong tentang budaya kerja itu ada 4 jenis budaya kerja, ya. Loh, kalau lebih boleh Pak Dodi, ya boleh saja, ya. Ini cuma salah satu teori disampaikan ada 4 jenis budaya kerja, ya. Apa itu? Yang pertama budaya klan, ya, atau clan culture, ya. Intinya di sini adalah membuat lingkungan kerja itu menjadi bersahabat, ya, membangun budaya kerja kekeluargaan, ya. Seolah-olah orang-orang yang berada dalam organisasi itu layaknya satu keluarga besar, ya. Nah ini Bapak Ibu, ya. Nah ini biasanya kita lihat ya di beberapa organisasi itu orang-orangnya sangat guyup, ya, orang-orangnya sangat akrab. Nah, mereka itu saling percaya, ada trust di antara mereka, ya. Nah ini tentunya sangat menyenangkan ketika menjumpai satu suasana kerja yang penuh kekeluargaan, ya. Ini yang pertama, yaitu budaya klan atau budaya kekeluargaan di tempat kerja. Yang kedua, ada budaya hierarki atau hierarki culture, ya. Nah, ini intinya adalah budaya kepatuhan, ya, budaya ketaatan, ya. Pendekatannya adalah pendekatan formal dan struktural, ya. Nah, beberapa organisasi itu menggunakan budaya hierarkinya ini dalam organisasinya, ya. Contoh, ya, secara umum kalau kita lihat di TNI Polri, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di TNI Polri, kemudian di pemerintahan, ASN, ya, kemudian mungkin termasuk di BUMN, itu kadang budaya hierarkinya dibangun, ya. Ada pendekatan formal terstruktur. Beberapa sekolah juga demikian, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada namanya market culture, ya, atau budaya pasar. Ini istilah saja ya, Bapak Ibu, ya. Nah, intinya dari organisasi itu terbangun suasana kompetitif, ya. Masing-masing orang itu sangat berambisi, ya, memiliki ambisi untuk menjadi yang teratas, untuk menjadi yang terbaik, ya. Ibarat seorang marketing atau seorang sales, maka dia berupaya untuk mencapai target sebesar-besarnya, ya. Seolah-olah dia tidak mau kalah dengan kompetitornya. Nah ini ya budaya kompetisi atau budaya pasar, market culture. Yang keempat, jenis budaya yang keempat yaitu apa? Yang keempat yaitu adokrasi, ya, atau adokrasi culture. Nah ini budaya inovasi, budaya kreatif, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian dipacu agar orang-orangnya, karyawan-karyawannya itu selalu melahirkan ide-ide baru, melahirkan gagasan-gagasan baru, ya, sehingga menciptakan atau membuat produk-produk yang menarik, ya. Nah ini, oke, jadi kurang lebih ada 4 jenis budaya kerja, Bapak Ibu, secara umum di banyak organisasi. Yang pertama budaya klan atau budaya kekeluargaan. Yang kedua budaya hierarki, pendekatannya struktur, formal, kepatuhan, ya. Yang ketiga budaya pasar, pendekatannya adalah kompetisi, yaitu berisi orang-orang yang selalu memiliki ambisi-ambisi untuk menjadi yang terbaik, ya, menjadi yang terhebat, ya. Yang keempat budaya adokrasi, yaitu budaya inovasi atau budaya kreatif, ya. Yang keempat ini terutama kita jumpai saat-saat ini, ya, di era digital ini banyak perusahaan-perusahaan startup, ya, yang terus membuat kreasi-kreasi atau inovasi-inovasi, ya. Ini ya Bapak Ibu 4 jenis budaya kerja yang kerap dijumpai di banyak organisasi. Next. Nah sekarang bagaimana menciptakan, membentuk budaya kerja, ya. Nah, ini kita masuk tips sekarang, ya. Yang pertama pengenalan, ya. Jadi ini adalah tahap
setelah kita membuat tentunya ya, setelah kita membuat budaya kerja itu, kita melakukan pengenalan ya. Misalnya kita mengenalkan tentang jujur ya, mengenalkan tentang disiplin, mengenalkan tentang empatik, mengenalkan tentang kolaborasi, tentang amanah dan sebagainya. Nah, ini tahap pengenalan ya. Nah, yang kedua pemahaman ya. Nah, Bapak Ibu, yang kerap dijumpai di banyak organisasi atau perusahaan, ya perusahaan itu sering melakukan sosialisasi tentang corporate value atau corporate culture. Ya. Nah, tetapi sebatas pengenalan, ya. Padahal Bapak Ibu, budaya itu tidak berhenti hanya dihafal, diketahui, ya, atau sekedar ditempel di dinding, kan gitu. Tidak, atau sekedar dihafal dalam bentuk singkatan, tidak ya. Perusahaan harus mampu untuk memberikan pemahaman ya. Kenapa ada value ini? Kenapa ada nilai-nilai ini ya? Apa bentuknya? Apa perilakunya? Apa contoh-contoh sikapnya? Kenapa ada value ini? Apa kira-kira manfaat dan dampak dari nilai-nilai ini? Nah, ini tahap pemahaman. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama pengenalan, yang kedua pemahaman. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga penerapan. Ya. Jadi para leader, para HRD misalnya, itu membantu bagaimana perilaku-perilaku itu bisa diterapkan. Ya. Nah, itu dipantau, dimonitoring. Ya. Misalnya kayak budaya disiplin, mereka datang in time, datang awal waktu. Nah, itu mereka benar-benar pantau bagaimana penerapan-penerapannya. Ya. Budaya rapi misalnya, nah itu dipantau bagaimana meletakkan peralatan kerja pada tempatnya. Ya. Budaya empatik misalnya, nah itu dipantau bagaimana penerapan dari perilaku-perilaku kuncinya. Ya. Misalnya budaya mendengar, mau mendengar orang lain, ya. Kemudian mau untuk membantu apabila ada rekan kerja yang kesulitan ya atau mungkin mengalami musibah ya. Nah, ini dipantau penerapan-penerapannya ya. Yang keempat apa? Pengulangan ya atau pembiasaan ya. Pengulangan atau pembiasaan. Nah, ini kemudian dilakukan secara terus-menerus ya. Termasuk juga adalah melakukan evaluasi berkala. Ya. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja dalam arti hard dimension-nya, evaluasi dalam bentuk pelaksanaan SOP, evaluasi dalam pencapaian KPI, ya, evaluasi dalam pelaksanaan job desk. Nah, ini tidak hanya ini saja, tetapi juga dilakukan evaluasi dalam bentuk perilaku-perilaku kerja. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya contoh formulir ya, contoh formulir performance appraisal atau contoh formulir penilaian kinerja, itu selain mengevaluasi terkait tentang hasil kerja, yang kedua berkaitan dengan kompetensi kerja, nah, yang ketiga ada evaluasi berkaitan dengan perilaku kerja. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya di penilaian kinerja atau performance appraisal itu ada 3 yang dinilai. Yang pertama adalah hasil kerja. Nah, itu dilihat dari pencapaian KPI. Yang kedua kompetensinya, skill-skill yang harus dimiliki itu mereka bagaimana, kurang, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik ya. Nah, yang ketiga penilaian berkaitan dengan sikap kerja. Ya. Nah, sikap kerja Bapak Ibu itu dijadikan indikator dari mana? Nah, indikator sikap-sikap kerja itu diambil dari budaya kerja atau nilai-nilai perusahaan. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sinkron antara penilaian sikap kerja dengan tata nilai atau budaya kerja yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini ya. Maka sebenarnya ya bisa dibilang
Tidak mudah ya tugas sebagai seorang HRD ini. Betul ya, Coach Rian ya? Betul, betul. Ya, jadi selain membangunkan sistem, membuat tata kelola organisasi, tata kelola pekerjaan, HRD juga membuat tata nilai pekerjaan. Ya. Kemudian memantau, mengevaluasi bagaimana penerapan-penerapan dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh karyawan. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Oke, next ya. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, baru ini akan terbentuk yang namanya budaya atau pembudayaan. Ya, mulailah orang itu sudah terbiasa, mulailah karyawan itu sudah menjadi jati diri. Ya, yang namanya karyawan PT ABC misalnya ya, atau karyawan PT Sentosa itu orang-orangnya itu punya karakter, ya, punya jati diri, punya identitas yang itu sesuai dengan nilai-nilai perusahaan ya atau sesuai dengan budaya kerja di perusahaan tersebut ya. Ini ya Bapak Ibu ya kurang lebih tahapan atau proses pembentukan budaya kerja ya. Saya ulangi, yang pertama adalah pengenalan ya dari nilai-nilai kerja di perusahaan itu. Yang kedua, pemahaman ya. Bagaimana mereka paham, tidak hanya sekedar tahu ya. Yang ketiga, penerapan ya dalam bentuk perilaku-perilaku kunci ya. Yang keempat, pengulangan atau pembiasaan ya. Nah, yang kelima, maka terjadilah pembudayaan ya. Benar-benar nilai-nilai itu sudah menjadi identitas atau jati diri dari tiap orang, tiap karyawan, tiap pegawai yang bekerja di organisasi tersebut. Ya. Baik. Ini karena waktu yang terbatas, saya lanjut saja ya, Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana orientasi budaya kerja? Ya, kira-kira apa sih yang menjadi harapan atau tujuan dari budaya kerja itu? Ya. Nah, secara umum Bapak Ibu, budaya kerja itu dibangun dari dua orientasi. Ya. Yang pertama adalah orientasi hasil kerja atau task oriented. Ya. Yang kedua orientasi budaya kerja berkaitan dengan hubungan. Ya, atau relationship oriented. Ya, orientasi hubungan. Ya. Nah, biasanya tidak jauh-jauh dari dua ini. Ya. Nah, orientasi hasil kerja adalah apa? Kalau di tema kita atau di topik kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu membangun budaya kerja yang pertama yang produktif. Ya. Jadi orientasi budaya kerja terkait tentang hasil kerja itu ujung-ujungnya adalah produktivitas. Ya. Ujung-ujungnya adalah produktivitas. Jadi apa itu produktif atau budaya produktif? Yaitu perilaku kerja yang diarahkan ya terkait tentang bagaimana agar karyawan itu bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan meraih tujuan yang ditetapkan ya. Nah, ini kita berpikir nih, contoh apa ya perilaku kerja yang itu bisa mengarahkan tim kita itu kepada pelaksanaan kerja yang baik, mengarahkan kepada orang-orang atau kepada tim kita agar bisa mencapai target-target yang telah ditentukan. Ya. Nah, beberapa contoh nih misalnya kayak perilaku disiplin, ya, perilaku antusias, perilaku kerja keras, ya, perilaku result oriented, ya, atau goal oriented, ya, perilaku kreatif, perilaku inovatif, perilaku unggul, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh perilaku yang mengarahnya kepada orientasi hasil kerja, ya, atau goal oriented atau task oriented, ya. Nah, orientasi yang kedua, ya, orientasi yang kedua yaitu orientasi yang berkait dengan hubungan atau relationship oriented, ya, orientasi hubungan. Ya.
Nah, sesuai dengan topik kita, ya, maka orientasi budaya kerja terkait hubungan ini akan menghasilkan atau membangun suasana kerja yang sehat, ya. Jadi tidak hanya produktif, tetapi juga sehat, ya. Nah, apa itu budaya sehat, ya? Budaya sehat yaitu menciptakan, membangun perilaku kerja pegawai terkait tentang bagaimana membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan orang-orang yang bekerja bersamanya. Ya. Nah ini, apa contohnya? Nah contohnya misalnya budaya jujur, contohnya budaya empati, ya, contohnya budaya kerjasama, harmoni, sinergi, ya, dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi kurang lebih ada 2 orientasi budaya kerja. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengarahkan perilaku kerja kepada pencapaian hasil kerja yang ujung-ujungnya menjadi produktif. Adapun orientasi yang kedua yaitu menciptakan suasana kerja, suasana organisasi yang sehat, ya. Yang ini orientasinya kepada penciptaan hubungan, ya. Penciptaan kerjasama yang baik antar orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ya. Nah, kurang lebih demikian, ya, gambaran besar dari orientasi budaya kerja. Next, ya, Bapak Ibu, mohon izin. Ya. Nah, ini contoh, ya. Nah, kalau yang sering dan paling gampang dibuat contoh, ya, karena saya pikir banyak yang sudah familiar, yaitu tentang akhlak, ya, tentang nilai akhlak di BUMN, ya. Nah, itu ada contohnya nih, bagaimana merinci dan menjelaskan nilai-nilai, ya. Nah, di akhlak itu ada 6, ya. Ada 6 nilai yang disikat dengan AKH-LAK, ya, atau akhlak, ya. Nah, yang pertama amanah. Nah, kolom yang kedua itu ada definisi. Kolom yang ketiga ada contoh panduan perilakunya atau perilaku kunci atau key behavior. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, biasanya satu nilai itu paling tidak dijelaskan dengan 3 perilaku kunci. Ya. Contoh, nilai amanah. Ya. Nah, itu didefinisikan sebagai memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ya. Nah, amanah ini selain didefinisikan, dia dirinci dalam 3 perilaku kunci. Yang pertama contohnya yaitu memenuhi janji dan komitmen. Ya, ini. 2, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. 3, berpegang teguh kepada nilai, moralitas, dan etika. Ya. Nah, nanti disusul kemudian juga contoh yang lain kompeten. Ya. Nah, itu juga ada definisi, kemudian juga ada 3 perilaku kuncinya. Ya. Ada harmonis, ya. Definisinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Ya. Kemudian contoh perilaku kuncinya apa? Harmonis itu 1, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ya. Suka menolong orang lain. 3, membangun lingkungan kerja yang kondusif, ya. Nah, dan nilai yang lain seperti loyal, adaptif, dan kolaboratif, ya. Jelas ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menentukan kira-kira apa nih nilai yang itu menggambarkan identik dengan organisasi kita, ya. Nah, dari nilai itu kemudian dijelaskan, didefinisikan, dan kemudian dirincikan dalam bentuk 3 key behavior atau perilaku kunci, ya. Contoh-contoh yang lain saya pikir banyak ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa browsing gitu kan. Kemudian mungkin bisa dipelajari dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau di tempat kami ini coach kami juga ada perilaku, ada budaya, ya, dari 7 tata nilai perusahaan, ya. Nah, kami singkat dengan aku apik, ya. Nah, yang pertama A, amanah, ya.
Nah, itu dirincikan dengan bekerja penuh tanggung jawab, jujur dan bisa dipercaya, ya. Kreatif, ya. Bekerja dengan melihat masalah sebagai peluang, ya. Menciptakan solusi yang menjual, ya. Jadi berisi orang-orang atau anggota tim kami yang anak-anak muda yang mereka ini pada kreatif, selalu melahirkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru, ya. Nah, yang ketiga unggul, contohnya, ya. Nah, itu dirincikan dengan apa? Dengan bekerja untuk mau terus belajar, berkembang, ya, selalu berupaya menjadi yang terbaik, ya. Nah, yang lain ada contoh nilai agile, pelayanan, integritas, kolaboratif, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu Bapak Ibu gambaran kurang lebih tentang kenapa sih kita perlu membangun budaya. Kemudian bagaimana sih budaya itu diciptakan, bagaimana sih budaya itu dibentuk, ya. Kemudian bagaimana budaya itu dinilai, ya, dievaluasi dan diberikan feedback, ya, tentang pelaksanaan budaya kerja dari tiap-tiap orang atau tiap-tiap anggota tim kita, ya. Terakhir Bapak Ibu, saya coba memberikan langkah praktis, ya, tentang bagaimana membangun budaya kerja yang sehat dan produktif, ya. Ini saya coba intisarikan, ya, saya ambil saripati dari beberapa literatur bahwa budaya kerja yang sehat itu sebenarnya dibangun dari dua hal, ya, yaitu bagaimana keteraturan dan bagaimana kebersamaan, ya. Tadi keteraturan itu berkaitan dengan sistem yang tadi saya sampaikan, kebersamaan ini berkaitan dengan budaya, ya. Nah, biasanya kalau kita membangun tim sama, ya, kalau tidak membangun keteraturan, yang kedua membangun kebersamaan. Tidak boleh pincang, ya, hanya salah satunya, ya. Nah, bagaimana budaya kerja yang sehat dan produktif, ya? Yang pertama adalah kita mampu bekerja one goal, ya, atau satu tujuan. Nah, ini saya pikir kalau kita punya budaya kerja tim yang satu tujuan, ini akan sangat memudahkan kita dalam melangkah. Ibarat kita naik bis di suatu terminal, bis itu akhirnya bisa berangkat dan bisa cepat sampai. Kenapa? Karena semua penumpangnya punya satu tujuan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam bis itu berisi orang-orang yang beda-beda tujuan, ya. Ada yang mau ke Banyuwangi, ada yang mau ke Malang, ya. Ada yang mau ke Surabaya, pasti nggak akan sampai-sampai, kan, gitu, ya. Nah, yang kedua, membangun keteraturan dengan kepemimpinan dan kepengikutan yang baik, ya. Jadi budaya leadership dan budaya followership yang harus dibangun, ya. Yang ketiga, memperjelas rule and rule, ya, memperjelas aturan dan peran dari tiap-tiap orang yang ada dalam organisasi atau tim kita, ya. Nah, sekarang budaya kebersamaan. Bagaimana membangun budaya kebersamaan? Ada 3 langkah. Yang pertama, menciptakan hubungan yang saling percaya atau trust dan fun, ya, menyenangkan, ya. Saling percaya mulai dari kita secara pribadi layak dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian kita juga percaya kepada anggota tim kita. Yang kedua, fun artinya menyenangkan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya mau tidak mau kerja itu kan ya ada unsur repotnya, ada unsur stresnya juga, kan, ya. Maka ada baiknya menciptakan budaya yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan di tempat kita kerja, ya. Yang kelima yaitu komunikasi yang terbuka, ya, dan penuh empatik, ya. Kita membiasakan untuk mau bicara, ngomong ke tim kita, ngomong kepada leader kita. Istilahnya kalau di beberapa perusahaan budaya speak up, ya, wani ngomong, ya, berani berbicara, tetapi juga dengan empatik, dengan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain, mengapresiasi orang lain, gitu, ya. Nah, yang keenam yaitu kebanggaan terhadap korps, ya. Maka akan melahirkan jiwa korsa, melahirkan loyalitas, ya. Jadi kalau budaya loyal ini, budaya dedikasi ini sampai terbangun kepada tim kita, maka ini luar biasa menurut saya, ya. Jadi ada 6 langkah Bapak Ibu, ya. Yang pertama keteraturan meliputi tujuan,
leadership dan aturan. Yang kedua kebersamaan, yaitu terkait tentang hubungan, komunikasi, dan kebanggaan atau pride ya, atau jiwa korsa. Ya. Mungkin itu Coach Rian, Bapak Ibu yang saya hormati untuk kesempatan sharing pada kesempatan sore hari ini. Ya. Gimana? Mungkin ada yang mau sharing, Coach Rian, teman-teman. Ini menarik, Coach. Memang betul ya, waktunya tidak mungkin 1 jam membahas segitu panjangnya. Tadi minimal berapa? Setengah hari ya? Oke, siap, minimal setengah hari. Maksimal 2 hari aja belum tentu selesai kayaknya. Kalau sampai betul. Menyusun, ya apalagi kalau kita bicara implementasi ya, Coach ya. Sampai role play juga. Kalau kita bicara role play. Saya mau tanya dulu nih sebelum teman-teman nanya. Ini di antara fase itu kan tadi kita bicaranya ada 4 fase penting ya dalam membangun budaya itu, mulai dari dikenalkan, kemudian sampai kepada implementasi. Ya. Nah, banyak teman-teman tuh yang nanya karena biasanya oke lah saya tahu bahwa budaya kerja itu penting. Cuman yang dipertanyaan berapa lama saya tuh harus membiasakan sehingga itu muncul sebuah budaya kerja itu. Ini kira-kira menjawab pertanyaan itu gimana nih, Coach? Berapa lamanya ini nih? Baik ya, kalau tentang waktu ya, saya pikir tidak ada yang saklek ya. Barangkali kita melihat juga tentang bagaimana kondisi organisasi ini. Artinya apakah dia organisasi yang baru dibangun, ataukah yang sudah berkembang, ataukah yang sudah mature ya, maksudnya sudah dewasa gitu ya, maturity gitu kan. Itu juga berpengaruh kalau terkait tentang waktu atau durasi implementasinya. Ya. Kalau kami sendiri ya, Coach ya, kalau kami sendiri kami melakukan evaluasi sebenarnya semuanya terkait ya. Kalau kita bicara evaluasi kinerja, ya. Nah, contoh nih misalnya kayak pelaksanaan SOP atau kemudian pencapaian goal, pencapaian target, ya, pencapaian keuangan. Nah, itu mungkin kita akan lakukan evaluasinya paling tidak 3 bulan. Oke, ini kalau kami ya, paling tidak 3 bulan. Ya. Nah, kadang kan memang ada naik turunnya ya, kalau secara kinerja keuangan ya, termasuk misalnya pencapaian target penjualan, kadang bulan ini sepi, kadang bulan depan itu rame, gitu kan. Nah, mau tidak mau, ini juga berkaitan dengan evaluasi perilaku, ya. Nah, terutama mungkin karena masih awal-awal ya. Jadi mulai dari pengenalan aja butuh waktu ya. Nah, biasa kan kita ada kayak launching nilai-nilai perusahaan. Kita ada sosialisasi mulai dari melakukan gathering, kemudian melakukan training berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai, termasuk pemasangan logo, banner dan lain sebagainya, itu bagian dari proses pertama ya. Betul, dari proses pengenalan tadi ya, memasang logo, memasang jargon-jargon ya, termasuk membuat menjadi yel-yel. Membuat menjadi yel-yel. Itu saya bingung. Oh, ini close ya. Oke, ya. Jadi termasuk menjadikan yel-yel. Biasa ya, Coach ya, bikin buku saku gitu ya. Buku saku yang kemudian bisa dibawa kemana-mana oleh tim, kemudian dipasang di kaos atau di kemeja dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dilakukan proses pemahaman, pengulangan, ya, pembiasaan. Nah, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di performance appraisal yang dinilai tidak hanya berkaitan dengan hasil kerja, tidak hanya berkaitan dengan skill atau kompetensi, tetapi juga sikap kerja atau attitude. Ya. Nah, yang attitude atau sikap kerja itu turunan dari budaya perusahaan. Nah, paling tidak mungkin demikian. Termasuk sebagian perusahaan itu menjadikan nilai inti dan budaya itu sebagai core kompetensi ya, Coach ya. Nah, betul ya, termasuk dijadikan sebagai core kompetensi. Kan kompetensi itu ada macam-macam, core kompetensi, kompetensi inti, kompetensi khusus yang kaitannya dengan pekerjaan, dan kompetensi umum yang kaitannya dengan pekerjaan secara umum ya.
Betul. Ya, Oke, 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 oke. oke. Ya, jadi berarti sebetulnya kalau bicara lama sangat relatif, termasuk size perusahaan. Kalau perusahaan karyawannya mungkin baru 3, baru 10, mungkin cepet ya. Tapi Ya, ketika sudah 3.000, 10.000 ya, itu mungkin lain lagi ceritanya ya. Bisa betul. bertahun-tahun bahkan mungkin ya. Ya, kurang lebih demikian. Yang Ah, terpenting secara periodik dilakukan untuk short term barangkali 3 bulan, ah, ya middle term ya mungkin 6 bulan, ya kemudian long termnya mungkin 1 tahun iya. gitu kan untuk evaluasi budaya kerja di perusahaan itu. Ya. Termasuk ya budaya akhlak yang tadi yang punya BUMN itu kan sebetulnya sudah lama itu sebetulnya. Dan sekarang mungkin masih terus dijalankan oleh BUMN Oke, ya. ya, betul betul. Iya, Ya, iya. Baik, Bapak Ibu, ini menarik ya sebetulnya pembahasan kita. Bicara budaya ini tadi sudah disampaikan, nggak mungkin lah 1 jam, tapi paling tidak kita punya awareness, punya kesadaran bahwa budaya itu dalam organisasi menjadi sesuatu yang penting. Bahkan mungkin sangat penting di samping dari produk dan lain sebagainya. Karena ya, produk pemasaran itu sebetulnya adalah hasil dari sebuah proses budaya sebetulnya. Hmm, Bagaimana kita bekerja sehingga menghasilkan produk yang valuable, menghasilkan sebuah layanan valuable, market yang akhirnya direspon oleh market. Saya kira mungkin itu ya. Nah, ini saya masih baik. menunggu nih apakah ada tanya jawab atau tidak nih dari teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu dari 29 peserta yang hari ini hadir. Barangkali ada yang ingin raise hand langsung menyampaikan pertanyaan ke Pak Dodi hari ini atau mungkin bisa juga melalui jalur chat juga boleh. Ya, silakan, masih ada waktu lah kurang lebih mungkin 1/4 jam lagi ya, meskipun ini sudah sampai jam 5 tapi tadi saya sampaikan ke Coach Dodi mungkin maksimal sampai jam 5:15 kalau ada tanya jawab. Dan sepertinya belum ada tanya jawab ini Coach, belum ada Baik, ya. pertanyaan. Mungkin saya nanya lagi nih. Ya sekalian Ini belajar ya karena ini jarang sekali kayaknya bukan belajar ini ngetes ini. ngetes kayak profesor aja ya. Oke, jadi kalau kita mulai ini mungkin sedikit bocoran coach. Kadang-kadang kan begini kalau kita bicara tentang nama ya, misalnya katakanlah tadi ada akhlak. Kemudian kalau Ya, coach Dodi tadi punya punya jargon a- tertentu tuh untuk budaya. aku api. Nah, aku apik tadi itu kan itu manis bagus ya itunya. Tapi kan mungkin pertanyaan buat saya yakin ini juga jadi pertanyaan di teman-teman yang hari ini hadir. Nah, kalau saya ingin mulai membuat budaya itu yang apakah cukup dengan bikin yang keren atau harus didasarkan kepada apa? Artinya kalau saya oke lah saya punya perusahaan terus saya ingin menyusun sebuah budaya yang nanti jadi jargon atau jadi akronim tertentu. Itu Ya, mungkin spoilernya seperti apa tuh, Coach? ya, betul betul. Hmm. Ya, jadi seringkali kita juga terjebak ya. Akhirnya sibuk merangkai-rangkai kata, ya. Atau Sibuk, tiru ya. sana tiru sini kan gitu ya. Boleh Heeh, atau tiru sana tiru sini, ya. hmm, Jadi prinsipnya kalau terkait tentang apakah itu akhirnya mudah untuk dihafal, mudah hmm, untuk dibaca, hmm, saya pikir itu sifatnya tambahan saja, memudahkan saja, ya. Tetapi jangan sampai gara-gara ilmu gatuk ya, hmm, nemu-nemukan supaya nanti akhirnya gatuk, akhirnya terkesan dipaksakan ya. Nah, ketika terkesan dipaksakan malah tidak sesuai dengan ciri warna dari organisasi kita hmm. ya. Maka prinsip yang pertama adalah bahwa budaya atau nilai-nilai itu dilahirkan benar-benar berasal dari original organisasi atau perusahaan kita. Ya. Tiap Oke. organisasi itu pasti punya warna, punya kekhasan tersendiri, ya. Hmm, Entah dari bidangnya, entah dari produknya, entah dari foundernya, ya, entah dari visi misinya, ya. Nah, ada satu perusahaan nih, selain dia bisnis, dia punya misi dakwah, misalnya contohnya, ya. hmm, Nah, itu tergambar dari foundernya, misalnya. Akhirnya dia membuat budaya, membuat nilai-nilai tentang ibadah, ya, tentang hmm. misalnya pelaksanaan ibadah bagi karyawan-karyawannya. Akhirnya ada perilaku sholat berjamaah. Iya. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi misalnya contoh yang lain ada beberapa ini kalau saya membersamai dengan beberapa perusahaan Jepang, Coach Hmm, ya. hmm. Itu saya lihat banget ya. Itu karena Jepang ini memang orangnya kompetitif ya. Iya.
Nah, maka yang terlihat dari perilaku kerja dari tiap-tiap karyawannya itu seolah-olah mereka itu ingin jadi yang Hmm. ya selalu berubah jadi yang terbaik. Target itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai itu mereka akan merasakan malu gitu ya, Aib besar gitu ya. aib besar ya. Tapi Iya, bukan dosa besar ya. aib besar. Aib besar gitu ya. Hmm. Nah, kemudian mungkin ada juga budaya yang gotong royong mau Hmm. membantu gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya memang misinya adalah misalnya ingin sosial, ingin membantu gitu Hmm. kan. Foundernya juga demikian. Ya, maka sekali lagi bahwa pembuatan akronim atau singkatan yang bisa dibaca itu sifatnya tambahan saja, ya, Iya. sifatnya memudahkan saja. Hmm. Tetapi yang utama bahwa budaya organisasi itu harus dibangun dari fundamental dari original organisasi atau perusahaan, Iya. ya. Entah itu diambil dari sekali lagi historinya, Hmm. dari foundernya, kemudian dari produknya, ya, kemudian mungkin dari marketnya juga bisa, Iya. ya. Misalnya market anak muda gitu kan, Hmm. maka dia membuat karyawannya itu punya value ceria, Hmm. punya value truly fun, ya, Hmm. dan seterusnya gitu, Iya. ya. Nah, mungkin demikian gambarannya. Baik, baik, baik. Baik, Coach. Ini ada dua pertanyaan nih, dan mungkin kayaknya juga cukup dengan dua pertanyaan. Ini kayaknya jawabannya juga harus panjang nih kayaknya. Dari Bu Zuyina. Jadi mohon izin bertanya, Coach, di antara 4 budaya kerja yang tadi, yang tepat diterapkan di sekolah, budaya kerja yang mana ini? Nah, ini silakan, Coach. Iya, baik, ya. Eh, jadi sekali lagi kalau terkait tentang budaya itu semuanya yang lebih memahami, lebih mengenal itu Hmm. adalah para orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Mhm. Bahkan bisa dibilang orang-orang inti, ya. Oke. Orang-orang inti yang ada di dalamnya. Tentunya Mhm. mereka founder, ya. Mereka orang-orang yang sudah bekerja lama, yang sudah berkecimpung di organisasi bisnis ini lama, yang Mhm. mereka akhirnya paling memahami, ya. Iya. Nah, maka kalau ditanya kepada saya terkait tentang mana nih jenis budaya yang itu cocok untuk suatu sekolah, ya. Hmm. Maka jawab saya ya ini kembali kepada organisasi atau sekolah tersebut, ya. Hmm. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 jenis ya, gambaran budaya kerja yaitu berbasis kekeluargaan atau kebersamaan. Yang kedua, hierarki struktur formal kepatuhan seperti TNI Polri gitu ya. Iya. Budaya pasar kompetitif ya, budaya advokasi atau inovasi ya. Hmm. Nah, monggo beberapa sekolah misalnya kayak di STPDN, kemudian di Iya. SMA Taruna itu mungkin ada budaya hierarki gitu Hmm. kan. Di pondok pesantren kadang ada budaya kekeluargaan ya, hormat kepada yai, hormat kepada mungkin ustadz ustazah ya, diajarkan sopan santun dan sebagainya gitu ya. Mhm. Atau mungkin budaya inovatif, beberapa SMK itu membangun perilaku dari murid-muridnya adalah murid-murid yang inovatif, yang Hmm. kreatif Hmm. ya. Nah, itu kurang lebih bisa ditentukan sesuai dengan original atau kondisi organisasi saat ini Bapak Ibu berada gitu. Iya. Ya. Iya. Mungkin itu ya Coach Iya. ya. Jadi sebetulnya 4 budaya yang tadi dibahas itu sebenarnya itu 4 budaya umum ya, Coach ya. 4 budaya 4 umum budaya ya. umum, nanti sebetulnya spesifiknya itu memang sangat ditentukan oleh karakteristik perusahaan atau organisasi masing-masing. Betul. Termasuk mungkin keinginannya seperti apa, apakah mau dibikin sekolah pun, misalnya kalau sekolahnya di SMA Taruna di Magelang ya mungkin bisa jadi diajarkan untuk apa namanya, budaya hierarki Hierarki. yang tadi kan gitu kan. Iya. Tapi Iya. mungkin kalau di pesantren bisa jadi mungkin tadi yang satu lagi tuh. Nah, artinya Iya. beda beda sekolah Iya. akan membangun budaya yang Iya, berbeda. makanya itu Coach ya. Hmm. Jadi saya punya teman nih alumni Hmm. STBDN gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Ketika dia sudah lulus, kemudian dia kerja di dinas atau di pemerintahan Hmm. ya, Hmm. Hmm. nggak tahu di kabupaten kota, itu terlihat betul perilakunya itu beda dengan ASN yang lain. Iya. Kepatuhan kepada pimpinan, Hmm. kedisiplinan Hmm. Hmm. atribut ya, kelihatan betul bedanya. Ya. Nah, ini Iya. menggambarkan bahwa di sekolah itu ada hierarki culture yang mungkin dibangun. Iya. Iya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Coach, dari Ya. Pak Yoga. Ini mungkin sekaligus juga pertanyaan terakhir ya. Sebetulnya Hmm. ada pertanyaan-pertanyaan ke bawah, tapi kayaknya waktunya yang nggak cukup. Ya. Pak Yoga ini bertanya mengukur implementasi, Coach. Bagaimana mengukur implementasi budaya kerja? Apakah sudah dilakukan dengan baik? Banyak organisasi, ya termasuk organisasi saya, punya nilai-nilai organisasi, tapi hanya sekedar jadi pajangan. Saya kira ini Ya. pertanyaan ini mewakili banyak teman-teman kita. Betul, betul. Silakan Ya. Coach Dodi. Oke, ya. Jadi bagaimana mengukur Mm-mm. implementasinya? Pertama, ya, kalau yang paling simpel kan ada indikator, ya. Jadi nilai-nilai itu dirincikan dalam bentuk indikator-indikator perilaku atau perilaku kunci, ya, Iya. atau key behavior, ya. Mm-mm. Nah, adapun mengukurnya sebenarnya paling gampang memang ya katakanlah dengan skala Likert gitu ya. Mm-mm. Kalau kita berbasis kuantitatif, ya. Iya. Jadi misalnya dari sisi empatik gitu ya, itu mungkin ada sangat kurang, kurang, ada cukup, ada baik, sangat baik ya. Mm. Nah, leadernya atau mungkin rekan kerjanya boleh diberikan kesempatan untuk memberikan scoring ya atau memberikan penilaian ya. Mm. Nah, itu kan subjektif. Ya, awal memang subjektif, tetapi kalau melibatkan beberapa orang, maka rata-rata hasilnya itu akan menjadi objektif gitu ya. Iya. Nah, kurang lebih kita akan bisa melihat bagaimana karyawan itu mengimplementasikan dari satu nilai dengan perilaku kunci yang kira-kira dia lakuin atau tidak gitu ya. Mm. Nah, terus bagaimana semisal itu kurang gitu ya. Mm. Jadi sebenarnya sama seperti kita memberikan penilaian terkait tentang hasil kerja atau terkait tentang skill kerja ya. Iya. Apabila itu kurang, tentunya harus diberikan pendampingan, harus diberikan pelatihan ya. Harus disampaikan Pak Mm. Yoga. Jadi kepada si A, si B tentang mungkin kedisiplinan ya, berdasarkan nilai yang ada, penilaian kinerja yang ada dari budaya kerja kok dianggap kurang. Nah, maka akan di review ya kepada yang bersangkutan, disampaikan kembali seperti itu ya. Dan memang ya yang namanya ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Kalau berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan dengan budaya itu dilakukan dengan pembiasaan ya. Jadi mesti Mm. diulang-ulang ya. Itu barangkali Iya. Coach. Satu lagi deh, terakhir nih. Nah, kalau Ya, kita misalnya, ini pertanyaan terakhir nih, kasihan kalau nggak dijawab, Coach. Kalau boleh kita boleh. ketemu, kita udah bangun budaya, tapi ternyata SDM-nya itu sulit banget untuk diarahkan kepada budaya yang kita sepakati. Itu treatmentnya Betul. bagaimana katanya? Nah ini ya, Iya. ini PR-nya orang-orang HRD ini ya. Heeh. Memang kalau ini kan kita biasa ya kalau kita melihat tentang peta pemetaan pegawai ya, Mm-mm. itu kadang dilihatnya kan dari dua, yaitu dari sisi skill, yang kedua dari sisi attitude kan gitu ya. Mm-mm. Mm. Nah, maka biasanya ada 4 kuadran itu Coach ya. Atau kalau mau dikembangin jadi 6 kotak gitu ya. Jadi Iya. ada orang-orang yang dia tinggi di skill tetapi kurang di attitude ya. Ada orang yang tinggi di skill tetapi attitude-nya menengah, ada yang skillnya tinggi tetapi attitude-nya juga bagus, Mm-mm. atau mungkin sebaliknya Mm. ya. Sehingga kita bisa petakan Iya. si A ini masuk yang mana. Oh, masuk kuadran 1. Oh, berarti skillnya rendah, attitude-nya juga rendah gitu ya. Mm. Atau kuadran yang ke-6, atau kuadran yang ke-7, ke-8, ke-9 kan gitu Iya. ya. Nah, maka ada penanganan-penanganan kan gitu ya tentang bagaimana menghadapi profil-profil pegawai kita berdasarkan 6 kuadran tadi ya. Mm. Nah, tentunya kalau ditanya kira-kira mana nih yang kita yang penting gitu ya. Apakah skill ataukah attitude ya. Nah, sebenarnya attitude itu yang paling punya peranan besar ya. Makanya kadang kalau saya pribadi, Coach Rian misalnya Mm. ada orang yang attitude-nya kurang Iya. atau attitude-nya menengah, tetapi skill-nya ya, Mm-mm. skill-nya itu kurang atau skill-nya itu cukup ya, tetapi attitude-nya Mm. bagus Iya. ya. Nah, dibanding dengan tim atau orang yang dia skill-nya tinggi ya, Mm. tetapi attitude-nya rendah ya, maka saya memilih yang skill-nya cukup tetapi attitude-nya bagus ya. Mm.
Nah, ini berarti apa? Berarti ini memberikan pesan bahwa permasalahan attitude itu penting, ya. Iya. Nah, bahkan lebih penting daripada skill, Hmm. ya. Makanya ini perlu penanganan khusus, ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana? Contoh-contoh yang lain adalah ya kita sampaikan secara apa ya, secara langsung kepada tim, kita berikan pelatihan, kita berikan training, ya. Termasuk di beberapa organisasi itu bagus semacam ada kayak kajian-kajian rutin, ya, Hmm. memberikan apa pengajian gitu ya kepada karyawan gitu ya. Karena memang harus diulang-ulang, harus Hmm. Hmm. dibiasakan secara terus-menerus, ya. Iya. Sampai pada satu titik kalau memang bahwa attitude ini sudah jadi karakter yang itu melekat dan itu membawa kepada kondisi buruk bagi tim, nah tentunya kita harus berani untuk tegas, ya. Iya. Nah, inilah kita mulai memberikan peringatan karena kalau kaitannya sama attitude buruk itu kayaknya nggak ada tawar-menawar kayaknya, Hmm. ya. Kalau skill kurang, it's okay, ya. Tapi kalau kamu nggak jujur, nah, tapi kalau kamu tidak amanah, kamu mengambil barang perusahaan, ya kalau saya cut aja langsung. Iya, iya. Nah, kalau attitude gitu soalnya. Yes. Yang paling penting di antara semua ya attitude dulu ya coach ya. Nah, betul, Dan betul. attitude kan nyambung dengan budaya nantinya kan. Nah, betul, betul. Nah, kalau secara attitude yang secara komunal kita jadi budaya tuh, tapi attitude satu orang itulah yang kemudian nanti sebetulnya membangun budaya perusahaan itu ya. Ya, Baik, baik. Baik, terima kasih nih Coach Dodi. baik, terima kasih. Diskusinya, saya yakin ini diskusi yang kurang ya waktunya. Sayang sekali, tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian kita masih ada waktu ya di tempat lain, di waktu lain untuk bisa diskusi. Coach Dodi mungkin ada closing statement sebagai penutup, silakan. Oke, ya terakhir ya. Jadi sekali lagi mungkin kita pahami di sini bahwa di organisasi ada secara lahiriah dan batiniah sebagaimana gambaran seorang manusia, ya. Maka secara lahiriah dibangunlah sistem yang ujung-ujungnya adalah membangun keteraturan dari suatu organisasi. Dan ini saya pikir sudah panjang kali lebar, banyak disampaikan di banyak-banyak training, ya. Yang kedua yaitu secara batiniah bahwa organisasi juga digambarkan dalam bentuk sifat-sifat dan perilaku, ya. Yang ini juga tidak kalah penting dibanding terkait tentang aturan atau cara atau metode kerja. Nah, inilah yang dikatakan sebagai budaya kerja atau budaya organisasi, ya. Dan Bapak Ibu, kita ketahui bahwa budaya organisasi ini akan membentuk perilaku-perilaku kerja yang itu sangat berdampak, sangat berpengaruh kepada kinerja dari pegawai atau dari anggota tim kita, ya. Maka pesan saya sekali lagi kepada para leader, juga kepada para HRD, bahwa tugas untuk membangun budaya kerja, mengawal budaya kerja ini tetap harus menjadi concern oleh para leader dan para HRD, ya. Mesti dibangun secara mendalam dan secara kuat, ya. Itu Coach, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, juga kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir mendengarkan sharing dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Coach kasih. Dodi, sharing yang luar biasa, sangat bergizi, daging semua, nggak ada tulangnya. Sampai saya juga bingung sendiri karena waktunya sangat mepet, tapi saya yakin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya kasih waktu lebih luas lagi, tapi bagaimanapun karena memang harus waktu yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih Coach Dodi, jangan bosan. Siap, Kalau sama-sama. lain waktu kami undang lagi, baik Ya. itu di kelas-kelas yang serupa atau mungkin kelas yang lebih panjang ini. Siap, insya Allah, Coach Rian. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu ya kelas kita hari ini. Alhamdulillah, sebuah tema yang menarik tentang membangun budaya. Dan sekali lagi memang waktu kita tidak cukup untuk membahas semua pertanyaan-pertanyaan, tetapi apapun itu paling tidak ada sebuah mindset baru yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami bahwa penting sekali membangun budaya. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ada pengumuman-pengumuman penting. Ini dari teman-teman di Super Personality Institute, insya Allah di tanggal 10, 12, dan 14 April besok ada kelas menarik ya bagi teman-teman sekalian mungkin yang membutuhkan dan menginginkan ada kelas. Ini ada mini kelas spesial Ramadan. Jadi sebuah kelas yang ada 3 tema menarik ya.
3 tema yang tema ini sebetulnya berhubungan dengan HRD, bahkan mungkin berhubungan juga dengan tema-tema kita hari ini. Yang pertama, bongkar rahasia mengelola tim di era digital. Ini hari Senin 10 April 2023, waktunya jam 20 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Jadi setelah sholat taraweh ada kelas, nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola tim di era digital. Jadi bagaimanapun sebetulnya era sudah berubah, cara kira mengelola SDM juga berubah, termasuk bagaimana seharusnya mengelola tim di dalam organisasi juga kita bisa berubah. Ini pelaksananya tanggal 10 April 2023. Setelah itu di tanggal 12 April Bapak Ibu, hari Rabu, ada materi tentang memahami strength typology dalam mengelola tim. Jadi di sini membahas materi tentang kemarin Mas Ahid sudah membahas strength strength leadership. Ada sebuah tools menarik yakni strength typology atau ST30. Nah, beliau nanti akan mengupas 30 ciri-ciri atau bakat dan kemudian bagaimana penerapannya dalam memimpin sebuah tim. Ya, jadi setiap orang itu pasti punya karakteristik, punya sifat, punya bawaan masing-masing, dan sebetulnya kita tidak harus memimpin dengan cara orang lain. Jadi kita bisa memimpin dengan cara kita sendiri. Nah, gitu. Ini bagaimana caranya yang dibahas di situ. Dan terakhir ada di Coach Yuda. Ini materi tentang menyusun dashboard bisnis ya, baik itu dashboard finansial ataupun dashboard yang lain dengan mengandalkan Excel. Ini menarik, pelaksananya tanggal 14 April hari Jumat juga jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan teman-teman sekalian dimanfaatkan kelas ini ya, mumpung di bulan Ramadan dan kayaknya harganya juga murah banget ini ya. Jadi panitianya ini keterlaluan ngasih harga. Saya kira itu ya teman-teman sekalian untuk kelas kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Oh ya, kelas ini juga direkam. Nanti mungkin jam 9 besok sudah ada premiernya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak sempat mengikuti secara utuh, persilahkan untuk mengikuti secara lengkap. Dan juga boleh di-share, dibagikan kepada tim Anda, bahkan mungkin rekan-rekan Anda. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di Biztalk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.